menghindar dari berteman dengan orang-orang yang bodoh itu karena kita memang bersandar kepada amal, kepada perbuatan kita. Karena kita takut orang bodoh itu akan mempengaruhi kita sehingga amal kita. Padahal kalau kita berteman dengan orang bodoh juga mungkin kita bisa menularkan kebaikan kita kepada orang. Nah, kita menghindar mereka karena kita takut orang itu akan mempengaruhi amal kita. Karena itu artinya kita bersandar kepada amal kita. Wal i'timadu 'ala Allah min tahqiqil ma'rifati billah, dan bersandar kepada Allah adalah dengan melakukan ma'rifat billah. Maka kita mengetahui Allah, maka melakukan sesuatu yang untuk bisa kita mengetahui kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah. Wa'alamatu i'timadu 'ala Allah annahu la yanqusu raja'u idza waqa'a fil isyan. Nah, tanda-tanda bersandar kepada Allah sesungguhnya adalah tidak berkurang harapannya ketika jatuh kepada kemaksiatan. Kalau kita melakukan maksiat, maka harapan kita kepada Allah tidak berkurang. Harapan kita untuk sampai kepada Allah, untuk diridhoi Allah masih tetap walaupun kita melakukan kesalahan. Karena kita yakin bahwa Allah akan mengampuni kesalahan kita. Karena kita masih sebagai manusia. Wala yazidu raja'u idza sadara min ihsan. Nah, demikian juga tidak bertambah, ya, tidak bertambah harapan kita ini jika timbul dari kita ini suatu kebaikan. Jadi kita juga tidak bangga apabila timbul dari kita ini timbul suatu kebaikan. Kita melakukan sedekah, kita puasa rutin, kemudian kita tahajud, kita ini pokoknya ibadah kita ini yang paling top di antara yang lain. Kita juga tidak boleh bangga. Jadi kita tidak bertambah harapan kita kepada Allah hanya karena kita melaksanakan amalan-amalan yang baik. Atau dapat dikatakan layak lama khaufu idza sudirat minhu buklatun kamala yaziza wajahu idza ujiat minhu yakto. Atau tidak bertambah besar takut kita jika timbul kita lalai. Jadi kalau kita lalai pun maka kita lupa sholat misalnya. Tidak bertambah besar takut kita kepada Allah. Kita setiap hari juga tetap ada rasa takut kepada Allah. Takut kalau misalnya jangan sampai ibadah saya tidak diterima, jangan sampai pengabdian saya tidak diterima, jangan sampai saya tidak diterima. Tetap saja takut kita. Dan kemudian kita lupa sholat, kemudian kita merasa ketakutan yang sangat, itu juga tidak boleh. Lupa tidak lupa ya tetap kita harus ada ragu. Takut pada harapan kita juga ada, takut kita juga ada. Jangan kita berharap kok tapi tidak takut. Alah, pangeran apa ini? Pemaaf, pangeran maha ampun. Aku tak melakoni maksiat sembarang, dan aku melakoni maksiat sama sekali. Karena harapannya, nah itu namanya besar harapan daripada takut. Itu namanya besar harapan dari takut. Dan itu juga tidak boleh. Kamala yazidu raja'u ila minhu, ya gitu. Nah, sebagaimana tidak bertambah harapannya ketika jatuh ketika kita mengingat kepada Allah. Jadi kita mengingat kepada Allah pun harapan tidak tambah. Kita melakukan maksiat juga rasa takut kita juga tidak, kita lalai juga rasa takut kita tidak bertambah. Istawa harus seimbang antara khaufuhu wa raja'uhu ala dalam. Jadi untuk seterusnya selamanya itu harus seimbang antara rasa takut dan roja. Jadi seperti dua sayap burung, harus seimbang antara takut dan
harapan kita takut mengerjakan maksiat, tapi kita kalau tidak mengerjakan ternyata terpeleset karena Allah tidak menolong kita sehingga kita terpeleset kepada maksiat, maka harapan kita untuk ampuni oleh Allah juga ada. Seimbang, tidak boleh salah satu lebih besar daripada yang lain. Rasa takut tidak ada, harapannya besar. Melakukan maksiat karena harapannya untuk diampuni, atau harapannya tidak ada, rasa takutnya besar sehingga dia sholat kegeliran, dia ketiduran, menyesalnya sudah tidak tahu-tahu, seolah-olah bahwa Allah tidak mengampuni. Itu juga tidak boleh. Ini harus seimbang. Karena khaufuhu nasyun an syuhudil jalal, karena ketakutannya muncul ketika menyaksikan kekuasaan Allah, warja'uhu nasyun an syuhudil jamal, dan harapannya timbul ketika menyaksikan kemuliaannya Allah, kebaikannya Allah. Jadi jangan pada saat muncul sifat jalannya Allah kita merasa takut, kemudian harapan kita timbul setelah kita. Jadi harus tetap seimbang, apapun harus tetap seimbang. Wa jalalul haq wa jamaluhu la yataghayyirunu biyadati wala nusuk. Karena apa? Kekuasaan Allah dan kemuliaan Allah itu tidak berubah dengan bertambah dan berkurang. Allah, kekuasaan Allah dan kemuliaan Allah itu juga tetap. Maka harapan kita dan takut kita pun harus seimbang juga tetap. Jangan, karena kemuliaan Allah, kebaikan Allah dan kekuasaan Allah. Contohnya begini, yang dimaksud sifat jalannya Allah itu begini. Yang dimaksud sifat jalannya, kalau sampean mau berangkat ke sini, kemudian hari sampean kenapa? Maka pada saat itu Allah menunjukkan kekuasaan akan sampean kasih kenapa? Ternyata setelah kenapa itu, kemudian ada orang datang, Bu, Pak, kenapa? Mari Pak, saya tunjukkan Pak. Tidak usah ini, saya tambahkan. Nah, pada saat itu juga Allah menunjukkan sifat jamalnya. Allah menunjukkan sifat baik kepada kita. Artinya, pada saat bersamaan bisa saja Allah menunjukkan sifat jalan, bisa saja Allah menunjukkan sifat jalan. Jadi, awak kan dulu pasar pakai paku, tapi begitu pakai paku, pakai wong sing nolong awak. Apa itu sifatnya itu adalah tajalinya, itu ada dua yang ditambahkan kepada kita, itu adalah tajali jalal dan tajali jamal. Jadi ada yang kekuasaan ditunjukkan, kemudian ada yang kemuliaannya ditunjukkan. Fakadama yunshiha anhuma biqarafil mu'tamati alal amal. Jadi ini juga berbeda dengan orang yang bersandar kepada amal. Kalau orang yang bersandar kepada amal, maka rasa takutnya tidak seimbang dengan rasa, jadi dia tidak bersandar kepada Allah. Idakila amaluhu kila, jadi orang yang bersandar kepada amal itu, idakila amaluhu kila rojau. Jika dia sedikit amalnya, sedikit harapan, itu waidah kasiro amaluhu kasiro rojauhu. Apabila dia banyak amalnya, dia akan banyak harapannya. Bisyarikihi ma'arubihi wa takbihi bijahat. Jadi untuk dia berserikat bersama Allah, dan ini adalah dengan melakukan kebodohan. Jadi tadi yang saya sampaikan, ya, yang
akan saya sampaikan. Kalau orang itu bersandar kepada amal, maka kalau amalnya sedikit diharapkannya kepada Allah itu sedikit. Seolah-olah Allah itu hanya punya sifat gagal saja, puasa saja. Ya amalanku saya nanti pasti Allah tidak akan masukkan saya ke surga. Seolah-olah bahwa Allah itu tidak punya rahmat. Nah, kalau orang itu amalnya banyak, ya amalnya banyak, maka dia semangat, harapannya terhadap Allah. Wah, aku kan sholatku, amalku banyak, pasti aku masuk surga. Allah pasti akan memasukkan saya ke surga. Harapannya besar. Dan mereka berserikat dengan Allah, cocok sama Allah kalau begini. Karena kan, padahal itu menunjukkan dia kebodohan. Bisa saja orang itu beramal sedikit. Saya mengucapkan wirid satu dengan kuskur beramal banyak. Mengucapkan zikir sampai 1 juta satu hari. Ternyata kualitasnya wirid satu besar. Jadi harapan itu ada, walaupun sedikit harus tetap seimbang. Jangan karena itu loh yang saya maksud. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti ya? Saya mau sangat jelas, benar-benar jelas supaya tidak ada, supaya saya maunya sampai itu jelas. Dan mulai sekarang ayo bersuruh, ayo mendekat kepada Allah, ya itu yang saya maksud. Jangan lagi kita beribadah seperti yang tadi itu anak kecil, ya. Ayo kita mulai beribadah seperti orang dewasa. Ayo kita hilangkan sifat basariah kita dari hati kita. Ayo kita hiasi dengan sifat rohaniah kita, sehingga hati kita menjadi beradab dan berakhlak yang baik. Itu maunya saya tadi untuk menuju ke sana. Ayo sama-sama. Saya juga belajar sama belajar sama-sama. Saya belum sampai, sama juga belum mulai atau belum sampai. Ayo mulai. Saya belum sampai. Bisa saja sampai nyusul saya nanti. Itu bisa terjadi. Walau kana an nafsi wa kafu rabbi la astirofi min ta'i wa ta'i bima ibadati. Walaupun akan rusak diri kita ini dan yang kekal dalam Tuhan, maka kita perlu istirahat dengan kelelahan, ya, dari kelelahan dunia ini, dan kita harus mulai melakukan makrifat kepada Allah. Karena walau kata Syaikhul Kamil tidak ada alternatif lain, ya, kecuali tidak ada alternatif dari Tuanku yang sempurna, yaitu Allah. Yukhriju minta ibnafsik, mengeluarkan dari kelelahan dirimu ila rohitika kepada istirahat bisyuhudi dengan kita menyaksikan kebesaran, kita menyaksikan sifat-sifat ilahiyah. Kita dengan menyaksikan bisyuhudi rohik, menyaksikan Allah. Jadi kita istirahatkan diri kita ini dari kelelahan dunia. Kita, marilah hati kita ini kita bawa sifat cahaya-cahaya sifat-sifat kita ya. Wasyaitul kamil walladhi yariku kamina ta'ibi alladhi yadulluka ala ta'ib. Dan maka Allah lah, dialah yang mengeluarkan dari kelelahan, dan dia membawa kita kepada yang melelahkan, yang tidak melelahkan, yang tidak membawa kepada yang melelahkan. Man talaka alal amal bahwa apa paman kalau alat dunia bahwa barang siapa yang membawa atas amal, yang menuntun atas amal, jadi orang yang menuntun kita itu yang membawa kita kepada bersandar kepada amal, maka sungguh
barang siapa membawa kita untuk bersandar kepada amal, maka sungguh telah melelahkan memancarkan. Dan barang siapa yang membawa kita untuk mencintai dunia, maka telah menipu memancarkan Allah. Barang siapa yang membawa kita, menuntut kita Allah kepada Allah, maka sungguh telah menasihati. Sungguh telah menasihati. Kama qala Syekh Ibnu Masisi radhiyallahu, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Masisi radhiyallahu, "Fadalalatu 'ala Allah hiya dalalatu 'ala nisyan nafs. Fa idza nasiyata nafsuka dzakara rabbuk wa ta'ala wa rabbaka idza nasiyata." Dan nasihat kepada Allah adalah nasihat yang melupakan diri sendiri. Jadi kalau kita diberikan nasihat kepada Allah, kepada Allah itu adalah untuk melupakan diri sendiri. Maka jika lupa akan dirimu, maka kamu akan ingat kepada Tuhan. Berkata Allah Ta'ala, "Waskur, maka ingatlah kepada Tuhan mengingat nasihat apabila kamu lupa." Jadi kalau kita lupa, maka ingatlah kepada Tuhan atau kepada kuasa kata itu. Dan sebab daripada lelah adalah dzakar nafs, adalah ingat terhadap diri sendiri. Itu yang menyebabkan kita lelah. Wal sinahu, dan memperhatikan terhadap diri kita sendiri. Kusyuhuni, dengan urusan diri kita. Wa buduhi, dan keberuntungan kita. Wa amaman wabah, dan adapun barang siapa yang melenyapkan anha urusan-urusan tadi itu, malayalko, maka akan menjumpai kecuali dengan istirahat. Maka kalau kita melupakan semua tadi itu, maka kita bisa beristirahat. Kita melupakan semua tadi itu, kita bisa beristirahat. Wa ma qauluhu ta'ala, kata dan ada pun bersabda Allah Ta'ala, bahwa kata sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu di dalam kata yang susah payah, kelelahan. Aifitaib, kalau artinya di dalam kelelahan. Bahwa khos di ahli hijab, dan ini adalah khusus untuk ahli hijab, maksudnya orang syariat, orang yang masih ya terpilih. Jadi yang belum bisa melihat rahasia ilahi, yang belum bisa melihat rahasia ilahi, maka dia lebih banyak mengandalkan lelahnya, mengandalkan tubuhnya, mengandalkan syariat. Nah, itulah yang dimaksud dengan bahwa sungguh Allah telah menciptakan seorang manusia itu dalam suatu kelelahan, yaitu kesibukan dengan susah payah. Orang yang susah payah, orang yang masih syariat itu dianggap orang yang susah payah karena dia masih halil hijab. Al-Qur'an khosbi ya inaf, atau dia ini dikatakan dia khusus untuk orang yang masih menghidupkan dirinya, yang masih menghidupkan dirinya. Wa amaman mata, dan adapun orang yang sudah mematikan dirinya, faqad qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, "Fa'ama in kana minal muqarrabin marauhun waraifanun wa jannatun na'im." Jadi adapun orang yang mati, orang yang jika dia mematikan dirinya, maka dia termasuk orang yang didekatkan. Maka dia memperoleh ketentraman, memperoleh waroikan rezeki, wajannatun na'im, dan surga yang nikmat. Jadi artinya warohun bilisol itu adalah ketentraman berhubungan dengan Allah. Jadi orang yang sudah tidak berpikir untuk dirinya, dia akan mendapatkan ketentraman berhubungan dengan Allah. Waraihan lil jamal, dan ini adalah dia mendapatkan rezeki, bisa menyaksikan kemuliaan Allah. Dia bisa menyaksikan keindahannya Allah. Wajannatu ikamalin, dan surga ini adalah sebagai kesempurnaan balasan Allah. Dia mendapatkan surga sebagai kesempurnaan balasannya Allah. Jadi dia orang yang sudah bisa mematikan kepentingan diri. Maka
juga ya tadi kalau ini satu inti salinan disampaikan supaya nanti sama semua apa itu tidak akan berapa. Tapi saya coba agak cepat supaya satu pasal, jadi satu hikmah itu bisa tersampaikan hilang. jadi kita tidak masuk dalam apa itu pikiran itu. Ini satu pasal supaya bisa. Mungkin kayak Yesus, akhirnya Memang kalau kita mau pekaji tasawuf itu memang tidak ada ujung, panjang sekali. Tapi perlu kita baca, kita memahami beberapa pasal itu telah bersama. Jadi oke, itu ke bawah nggak terlalu ini. Nah, sekarang aku batu ditoin. Jadi ini adalah rintangan kita di dalam perjalanan. Rintangan kita yang ada di dalam perjalanan. Makola kali rumus. Jadi ini adalah berkata di dalam yang merintangi lompatan-lompatan kita itu maaf, kemudian ketahuilah anak Allah kasiru, sesungguhnya kamu tidak akan sampai ila manazil hormati derajat kedekatan kepada Allah kata takwa sampai kamu memutuskan situ akobah 6 rintangan. Jadi kita tidak akan bisa sampai kepada Allah sampai kita ini memutuskan 6 rintangan. Al-Aqobatul awal, rintangan pertama yaitu Watomal jawariku anil mukhalafat bisyariyah, yaitu kita memutuskan anggota tubuh kita ini dari melanggar syariat. Jadi rintangan pertama itu berarti pelanggaran syariat, itu adalah rintangan pertama. Maka kita kalau masih melanggar syariat, kita tidak akan bisa sampai kepada kedekatan kepada Allah. Al-Aqibah Sani, rintangan yang kedua, Fatoman nafsu anil maklufatil adiyah. Ini adalah kita memutus nafsu diri kita, ya, memutus hati kita dari kebiasaan dolim. Jadi usilnya kita ini, coba-cobanya kita ini. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dolim, yang terhadap orang lain. Nah itu kalau kewajiban larangan itu jelas. Tapi dolim ini lebih bersifat menganiaya kepada makhluk lain. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang menyakiti orang lain, menyakiti binatang, menyakiti tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan dolim. Ya. Itu juga harus kita putuskan untuk kita bisa sampai. Kemudian rintangan yang ketiga adalah memutus hati atau qalbu anil raunatil basyariyah, memutus hati dari lemahnya sifat basyariyah. Karena sifat basyariyah itu adalah melemahkan kita, maka kita harus menghilangkan sifat basyariyah. Al-iqabatur rabi'ah, kemudian rintangan keempat adalah fatuman nafsu, memutuskan diri anil kaduratit tabi'iyah, dari tabiat perangai yang kotor. Jadi kita juga harus menghilangkan perangai kita yang kotor, sifat kita yang berangasan, perangai kita yang pemarah, yang ini, nah itu juga harus kita hilangkan. Kemudian akibat yang kelima adalah memutus roh kita dari kenikmatan panca indera. Jadi anil bahuratil isiyah, dari kenikmatan panca indera. Telinga kita ini misalnya diajak untuk mendengarkan ayat Al-Quran, itu rasanya baru 5 menit sudah panas. Tapi kalau diajak merasanya 1 jam begitu masih enak. Atau dengarkan koplo misalnya. Jadi, nah ini yang harus kita jadi kenikmatan panca indera. Mata juga gitu. Kita ajak lihat ilmu, kita ajak lihat baca Al-Quran,
kita rasanya baru 1-2 halaman begini sudah lelah. Tapi kalau lihat sinetron sampai dengan jam 3 lihat Korea betah. Nah, ini yang jadi itu juga kalau kita pengen cepat sampai begitu yang perlu kita putus kita. Kemudian yang keenam adalah memutus akal kita, itu adalah dari khayalan dan angan-angan. Jadi jangan terlalu banyak menghayal dan angan-angan. Semua itu adalah punyanya Allah. Semua itu adalah atas kekuasaan Allah. Jadi buat apa kita menghayal? Tidak ada gunanya kita menghayal. Kita serahkan semua kepada Allah. Nah, kemudian ada ini dasar diriwati ya. Batas laku minal akibatil aula ala yunati ilki kumil kolbiyah. Maka kemuliaan dari rintangan, kalau kita bisa mengatasi rintangan yang pertama itu adalah memancar hikmat di dalam hati kita. Memancar hikmat di dalam hati kita. Jadi kalau kita tubuh kita ini, kalau kita sering melanggar syariat, kemudian kita bisa memutuskan itu, kemudian kita mengerjakan syariat yang mesti kita harus laksanakan, maka akan memancar pada hati kita ini hikmah, akan memancar pada hati kita ini kebijaksanaan. Watatlau minal akibah asani, dan apabila kita bisa memutus dari rintangan yang kedua itu, maka kita akan mengetahui al-asrarul ulumil diniyah. Kita akan mengetahui rahasia-rahasia agama. Kita akan mengetahui rahasia-rahasia agama. Wataluhul kafir makibati salis alamul munajatul malakutiyah. Jadi kalaupun kita bisa mengatasi rintangan yang ketiga itu, maka kita akan tahu rahasia alam malakut. Yang ketiga tadi itu adalah kita menghilangkan sifat basyariah. Kalau kita menghilangkan kebiasaan zalim, maka kita akan tahu
dan menyaksikan kepada yang kita cintai, yaitu Allah. Kita bisa mengetahui rahasia ilahi. Maka itu minal akibati satis ala riyadil hadratil qudsiyah. Dan kalau akal kita ya, kita bisa membebaskan akal kita dari khayalan dan keinginan-keinginan dan angan-angan, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridhonya Allah itu kalau angan-angan kita sudah bisa kita atasi, karena semua itu milik Allah. Jadi jangan itu kan kita berbuat, kita beramal itu jangan mementingkan diri sendiri dan mencari ridhonya. Kalau sudah angan-angan kita, khayalan kita untuk diri kita ini kita hilangkan, maka Allah akan meridhoi. Apabila diberikan kepadamu kebebasan untuk memilih tempat minum, Sakoka Bitasin yang itu adalah dari gelas, tempat minum itu dari gelas mahabbah, Sakoka dari air mahabbah, dari air minum mahabbah, tadi ditilka yang dengan itu akan bertambah syarbatut toma, jadi tambah kepengen minum, tambah haus. Jadi kalau istilahnya begini, kalau bapak ibunya kiai ibunya sudah merasakan kenikmatan ma'rifatillah, sudah merasakan ma'rifatillah, maka kita ini seperti minum air ma'rifat, minum air yang setiap kita minum, tambah haus, tambah kepingin ketemu, tambah ada rasa kangen terhadap Allah. Jadi tambah haus, tambah kita minum tambah haus, tambah haus. Istilahnya semakin toma, semakin kepingin. Wabitau kisaupan tambah kangen. Jadi kita semakin tambah haus, juga semakin tambah kalau kisaupan tambah kangen pengen ketemu. Kabil fari bitolakan. Nah, kepengen mencari terus supaya dekat. Kepengen boleh dia itu. Ini istilah-istilah tasawuf istilahnya. Jadi kalau kita sudah merasakan makrifat itu semakin kita semakin kepingin menjadi semakin tambah. Nah, ini atamimu askal mengalamatil fudola Allah Ta'ala. Jadi ini ada permasalahan karena Allah berfirman untuk ulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Sedangkan tadi di hadis dikatakan bahwa tidak bisa masuk surga kita karena amal kita, kan begitu. Nah, hadisnya Nabi bilang kita tidak bisa masuk surga dengan amal kita. Sedangkan Allah bilang, berfirman, masuklah ke dalam surga dengan apa-apa yang kamu kerjakan, artinya amal kita. Nah terus ini kira-kira Allah sama Nabi masuk nggak sama, kan gitu. Maaf kalau Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan perkataan Nabi layak pula akan berumur janata yang alih dan seterusnya tadi. Maka jawabnya, awal jawabku, anal kita pasuna urika baina syariah wa hakikoh. Maka sebenarnya antara kitab dan sunnah itu adalah berada pada di antara syariat dan hakikat. Jadi sunnah, kitab dan sunnah
ya kitab dan hadis dan sunnah Nabi antara Al-Quran